Selamat sore, kita ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita mau bicara tentang problem kesehatan reproduksi, yaitu perencanaan waktu kehamilan. Seperti diketahui bahwa kehamilan adalah suatu harapan bagi setiap pasangan eh, untuk memulai kehidupan keluarganya. Setelah menikah, mereka ingin segera hamil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih dengan mempunyai momongan yang sangat diharapkan. Tetapi tidak semua pasangan mempunyai rezeki yang sama tentang waktunya ini untuk mendapatkan pasangannya, mendapatkan kehamilannya. Banyak orang yang berpikir ketika beberapa waktu tidak punya atau tidak punya anak atau tidak hamil, dipikir orangnya salah satu di antaranya itu mandul. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena sebenarnya ada suatu fakta yang banyak tidak diketahui oleh pasangan, oleh orang awam, yaitu bahwa kalau memang laki-laki itu suburnya setiap hari, itu bisa subur. Tetapi wanita itu dalam satu siklusnya suburnya cuma dalam satu hari. Dalam satu siklus rata-rata 30 hari itu suburnya cuma satu hari. Nah, kalau pas satu hari itu tidak ada sperma yang ada di dalam rahim di mana siap untuk membuahi, otomatis buah itu akan istilahnya mati tidak terbuahi. Nah, inilah faktanya yang harus dipahami. Sehingga belum tentu pasangan yang normal tidak belum hamil karena infertility. Mungkin bisa terjadi karena waktunya yang tidak pas. Nah, untuk itu semua pasangan yang ingin mendapatkan waktu yang tepat untuk kehamilannya harus memahami waktu kapan seorang wanita ini subur. Wanita itu subur kurang lebih adalah 14 hari sebelum mens berikutnya. Ini karena apa? Karena ketika sel telur itu dilepaskan, kemudian istilah cangkangnya itu namanya corpus luteum, itu akan yang memproduksi hormon untuk mempertahankan kehamilan itu, mempertahankan kesiapan kehamilan itu. Umurnya rata-rata corpus luteum itu 14 hari. Jadi selama 14 hari tidak ada pembuahan, otomatis corpus luteumnya akan mati. Dan kalau mati, otomatis lapisan yang dipertahankan oleh hormon yang dibuat oleh corpus luteum ini akan luruh sehingga menjadi menstruasi. Kapan menentukan 14 hari ini? Sebelum mens, tidak semua orang yang punya mens itu teratur. Oleh karena itu, pada mens yang teratur itu lebih mudah, yaitu 14 hari sebelumnya dengan caranya begini. Misalnya bulan ini mens misalnya, tanggal 20. Dia kira-kira tahu nggak mens berikutnya? Mens berikutnya taruh mundur maju misalnya 19 misalnya. Makanya kesuburan wanita itu terjadi pada 14 hari sebelum tanggal 19, yaitu berapa? Berarti terjadi pada tanggal 5. Tetapi kita tahu bahwa tanggal 5 itu bisa jadi mundur satu hari, mundur 2 hari, atau maju satu hari, mundur satu hari. Makanya karena ini suatu perkiraan, maka kesuburan itu kita nilai mulai dari tanggal 4, 5, 6. Oleh karena tanggal 4, 5, 6 inilah pasangan itu harus betul-betul kumpul, bahagia, sehat, fit kesehatannya sehingga bisa melakukan pembuahan dengan efektif semaksimal mungkin supaya ada sperma yang ada di dalam rahim itu yang siap untuk membuahi telur yang sudah dikeluarkan. Nah, inilah menghitung waktu yang paling cepat untuk terjadinya kehamilan. Ada cara-cara yang lain, misalnya selain tanggal tadi, waktu tadi, ada lain, misalnya menentukan kehamilan dengan mengukur suhu basal tubuh. Jadi setiap hari kita sebelum ada aktivitas suhunya diukur. Ketika diukur terus, ketika suatu saat suhunya naik sekitar setengah derajat Celcius, maka kita tahu bahwa itulah saat-saat subur. Tentu saja
tidak sedang dalam kondisi demam. Kalau nggak demam, tapi kalau suhunya naik 0,5 derajat, itulah masa subur. Biasanya ada jam-jam tertentu yang bisa dibeli dengan ada termometernya untuk mengetahui siklus suhu tubuh kita setiap hari. Ada cara yang lain, misalnya mengukur kualitas lendir, misalnya kualitas lendir vagina itu bisa diukur. Kalau misalnya lendir vagina itu lihat itu agak kental, kemudian kental itu kalau kita masukkan di jari ini bisa bertahan agak panjang seperti ini, ya otomatis itu biasanya saat-saat subur. Pada kondisi normal begitu kita tarik segini, tek, sudah putus. Nah ini cara-cara subjektif yang lain yang bisa membantu kita menentukan kapan hari subur itu. Masih banyak yang lainnya, tetapi ini kita di sini dulu untuk memahami kapan seorang wanita dalam keluarga itu subur. Terima kasih, sampai ketemu lagi Dr. Budi.